Talibat. Kaifa halukum jami'an. Bersama dengan saya kembali Umi Aulia Putri Mahfi. Nah, kemarin udah Umi jelasin kan tentang as-sa'ah, yaitu jam. Nah, sekarang Umi akan menjelaskan tentang i'dad at-tartibi. Nah, apa itu i'dad at-tartibi? Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, maka simak di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulab wa talibat, hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Umi akan menjelaskan tentang materi adat tertibi. Nah, pasti anak-anak bingung kan apa yang dimaksud dengan adat tertibi. Nah, sebelum masuk penjelasan lebih dalam, maka Umi akan menjelaskan pokoknya dulu, utamanya dulu, yaitu pengertian adat. Apa itu adat? Adat adalah bilangan atau hitungan. Jadi kalau udah ditanya adat, semua pada tahu kan adat itu apa? Adat itu adalah bilangan atau hitungan. Nah, lebih jelasnya lagi, apa itu adat at-tartibi? Adat at-tartibi adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan atau bilangan dan menunjukkan wazan fa'ilun. Nah, apa itu wazan? Wazan itu adalah timbangan. Jadi kalau kita ingin membuat bilangan dalam bahasa Arab, maka menggunakan wazan fa'ilun. Nah, di dalam materi adat tertibi ini tidak sembarangan nih. Dia mempunyai ketentuan khusus untuk membuat suatu bilangan dalam berbahasa Arab. Yang pertama, mengikuti wazan isim fa'il dengan lafaznya fa'ilun. Itulah dinamakan isim fa'il, kecuali bilangan satu. Contoh al-awwal, al-ula. Jadi selain itu dia menggunakan isim fa'il. Contohnya as-tsani, as-tsalis, ar-rabi', itu menggunakan wazan fa'il. Sesuai kan? Nah, yang kedua itu adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan muzakkarnya. Nah, Umi perjelas lagi ya, adat dan ma'dud. Adat itu bilangan. Nah, ma'dud itu apa sih? Nah, adat itu kan bilangan, sedangkan ma'dud itu sesuatu yang dikenai bilangan tersebut atau sesuatu yang dihitung. Bisa kita contohkan seperti amilani isnani, artinya 2 karyawan. Nah, yang mana ma'dud, yang mana adat? Adat itu bilangan, yang menunjukkan bilangan itu kan dengan kata isnani. Jadi isnaninya itu adalah adat, adalah bilangannya. Sedangkan amilani itu yang dikenai bilangan. Jadi itulah yang dinamakan ma'dudnya, dan artinya itu 2 karyawan. Nah, juga Umi jelasin lagi kan, di ketentuan yang kedua itu dia harus sesuai dengan muannas itu bisa kita tandai dalam bahasa Arab itu dia katanya itu bertambah ta marbutohnya. Jadi setiap kata bahasa Arab, setiap berbahasa Arab ada menggunakan ta marbutoh, itu bisa kita katakan dia muannas. Sedangkan muzakkar dia tidak ada tambahannya. Bisa kita contohkan, kalau dia muannas, contoh dia menggunakan ta marbutoh. Contohnya as-saniyatu, awalnya as-sani. Kalau dia muzakkar, dia cuman as-sani, tidak menggunakan ta marbutoh. Sedangkan kalau dia dalam bentuk muannas,
maka ditambahlah ta marbutoh di akhir kalimatnya. Contohnya ya, contohnya kita buat kalimat untuk adat tartibi ini. Ad-darsus salis, pelajaran ketiga. Nah, karena ad-darsunya itu tidak ada menunjukkan tanda ta marbutohnya, berarti kata darsu itu adalah muzakkar, maka adatnya harus mengikut makdudnya, yaitu muzakkar, tidak boleh menjadi as-salita tetapi as-salis. Ingat juga dengan wazan fa'ilun, tidak menggunakan wazan yang lain atau timbangan yang lain, dia menggunakan timbangan fa'ilun. Jadi kalau makdudnya muzakkar maka adatnya adalah muzakkar. Sudah mengerti kan di bagian yang ketentuan yang kedua? Ya, untuk ketentuan yang ketiga itu bilangan 1 sampai 9 i'rabnya sesuai kedudukannya. Contoh ja'al qaujus sabi'. Nah, artinya datang pasangan yang ketujuh. Nah, kedudukan sabi' itu sebagai fa'il. Jadi dia itu sesuai dengan, kalau dari angka 1 sampai 9 dia sesuai dengan kedudukannya atau i'rabnya itu sebagai apa. Kalau yang saya contohkan tadi itu dia itu sebagai fa'il. Yang keempat, bilangan 11 sampai 19 harus mabni fathah. Mabni fathah itu harus dia berbaris atas. Contoh as-sa'atul hadiyata asyarata. Jadi setiap bilangan dari 11 sampai 19 maka semuanya itu harus mabni fathah. Seperti contoh tersebut, hadiyata berbaris atas, asyarata berbaris atas. Dan yang kelima, untuk bilangan puluhan seperti 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 tidak ada pengaruh muannas atau muzakkarnya, namun pada i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Untuk i'rab rafa ditandai dengan waw, dan untuk i'rab nasab dan atau jar ditandai dengan ya. Contohnya untuk rafa, isyruna, arbauna, dia kan di isyruna itu ada tambahan waw. Untuk rafa, ketika kedudukannya rafa dia ditambah dengan waw, jadi menjadi isyruna. Sedangkan untuk nasab atau jar dia ditambah ya, seperti ketentuan yang sudah dijelasin tadi, isyrina jadinya dengan tambahan ya untuk ketika kedudukannya nasab atau jar. Kami akan memberikan contoh berupa kalimat. Yang telah berlalu. Sedangkan qaujul isyruna dia itu menjadi fa'il, makanya di bagian isyruna itu dia ditambahkan waw karena kedudukannya itu sebagai fa'il. Kan asal katanya asyarah, jadi karena dia kedudukannya dia pun mengatakan 20, jadi dia menambahkan huruf waw isyruna karena dia kedudukannya itu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nah, untuk contoh kalimatnya jar majrur, tawafal qaumu fil jaulatil khamsina, artinya tawaf kaum pada putaran ke-50. Nah, di sini dia menjadi fi jaulatil khamsina, dia itu jar majrur karena dimasuki dengan huruf jar, contohnya fi. Makanya khamsina menggunakan ya, tidak khamsuna karena kedudukannya adalah jar, ditambahkan dengan ya. Nah, untuk contoh nasab ini labisat Fatimatul libas falafin.
Nah, di sini as-salasin itu kedudukannya menjadi nasab. Contohnya, artinya Fatimah memakai pakaian yang ke-30. Jadi ketika kita ingin membuat suatu bilangan, membuat adat, itu tidak sembarangan dalam bahasa Arab. Ada beberapa ketentuan dalam bahasa Arab untuk membuat adat tertibi itu ada 5 ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya adat itu bilangan. Adat tertibi itu jadinya isim adat yang menunjukkan tingkatan dan menunjukkan wazan fa'il. Jadi ingat, ketika kita ingin membuat bilangan dalam bahasa Arab, membuat adat, maka timbangan atau wazannya itu fa'il, tidak lain dari fa'il. Contohnya yang sudah ada tabelnya di sini. Tabelnya itu seperti sudah dilihat bahwasanya timbangannya itu sudah sesuai dengan timbangan wazan fa'il. Nah, itulah penjelasan tentang i'dad at-tartibi. Semoga video yang Umi jelasin tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.